Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan Ibu Luki Radita Alma. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai subsistem pemberdayaan masyarakat. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Dwi Rahayuning Surastia, yang kedua, Rizca Dwitasari, yang ketiga, Rohmah Fauzia Oktaviani, dan yang terakhir saya sendiri, Yupita Gravito Adia Putri. Table of content dari materi subsistem pemberdayaan masyarakat adalah yang pertama, pengertian dari subsistem pemberdayaan masyarakat, yang kedua, tujuan dari subsistem pemberdayaan masyarakat, yang ketiga, unsur-unsur dari subsistem pemberdayaan masyarakat, yang keempat, prinsip subsistem pemberdayaan masyarakat, yang kelima, penyelenggaraan dari subsistem pemberdayaan masyarakat, dan yang terakhir adalah keterkaitan subsistem pemberdayaan masyarakat dengan subsistem lainnya. Materi yang pertama dari subsistem pemberdayaan masyarakat adalah pengertian dari subsistem pemberdayaan masyarakat. Subsistem pemberdayaan masyarakat adalah pengelolaan penyelenggaraan berbagai upaya kesehatan, baik perorangan, kelompok, maupun masyarakat secara terencana, terpadu, dan berkesinambungan guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pemberdayaan masyarakat mencakup pengembangan komunitas, pengembangan partisipasi, dan pembentukan kapasitas pemberdayaan untuk mewujudkan status kesehatan yang optimal, yang bertujuan untuk pengelolaan kontrol dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam interaksi partisipasi individu dan komunitas. Pembahasan yang kedua yakni tentang tujuan dari subsistem pemberdayaan masyarakat. Tujuan dari subsistem pemberdayaan masyarakat adalah meningkatnya kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, mampu mengatasi masalah kesehatan secara mandiri, berperan aktif dalam setiap pembangunan kesehatan, serta dapat menjadi penggerak dalam mewujudkan pembangunan berwawasan kesehatan. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga mampu meningkatkan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan, mendorong ketepatan dalam perilaku pencarian pelayanan kesehatan, dan meningkatkan resilien bagi pasien secara berkelanjutan. Pembahasan yang ketiga yakni unsur-unsur subsistem pemberdayaan masyarakat. Unsur-unsur subsistem pemberdayaan masyarakat terdiri dari penggerak pemberdayaan, sasaran pemberdayaan, kegiatan hidup sehat, dan sumber daya. Untuk unsur-unsur utamanya, yang pertama yakni pemberdayaan perorangan, dilakukan atas prakarsa perorangan atau kelompok yang ada di masyarakat termasuk swasta dan pemerintah. Ditujukan kepada tokoh masyarakat, adat, agama, politik, swasta, dan populer. Dilakukan melalui pembentukan pribadi-pribadi dengan PHBS serta pembentukan kader-kader kesehatan. Poin yang kedua, pemberdayaan pada kelompok. Dilakukan atas prakarsa perorangan atau kelompok yang ada di masyarakat, terutama ditujukan kepada kelompok atau kelembagaan yang ada di masyarakat seperti RT, RW, kelurahan, negari, dan lain-lain. Dilakukan melalui pembentukan kelompok peduli kesehatan atau meningkatkan kepedulian kelompok atau lembaga masyarakat terhadap kesehatan. Poin yang ketiga, pemberdayaan kelompok. Dilakukan atas prakarsa perorangan atau kelompok yang ada di masyarakat, terutama ditujukan kepada kelompok atau kelembagaan yang ada di masyarakat seperti RT, RW, kelurahan, dan lain-lain. Dilakukan melalui pembentukan kelompok peduli kesehatan atau peningkatan kepedulian kelompok atau lembaga masyarakat terhadap kesehatan. Kemudian, pembahasan yang keempat yaitu tentang prinsip dari subsistem pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, mengemukakan adanya prinsip dari subsistem pemberdayaan masyarakat,
yakni antara lain yang pertama, berbasis masyarakat, yang artinya pemberdayaan masyarakat berbasis pada tata nilai perorangan, keluarga, dan masyarakat, sesuai dengan kondisi sosial budaya, kebutuhan, permasalahan, serta potensi dari masyarakat setempat. Yang kedua yakni edukatif dan kemandirian. Artinya, pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan, serta berperan aktif dalam berbagai upaya kesehatan. Yang ketiga yakni kesempatan mengemukakan pendapat dan memilih pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, masyarakat mempunyai kesempatan untuk menerima pembaharuan, tanggap terhadap aspirasi masyarakat, dan bertanggung jawab, serta mendapat kemudahan dalam mengakses informasi, mengemukakan pendapat, dan terlibat langsung maupun tidak langsung dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kesehatan diri, keluarga, masyarakat, dan lingkungannya. Prinsip yang keempat yakni kemitraan dan gotong royong. Artinya, pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan menerapkan prinsip kemitraan dengan rasa peduli, tanggung rasa, solidaritas, kebersamaan, dan gotong royong guna memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat. Pembahasan yang kelima yaitu penyelenggaraan dari subsistem pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012, penyelenggaraan dari subsistem ini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, penggerakan masyarakat. Pada hakikatnya, pembangunan kesehatan diselenggarakan oleh, dari, dan untuk masyarakat. Keterlibatan aktif dari masyarakat dalam proses pembangunan kesehatan yaitu dengan melakukan menelaah situasi masalah kesehatan, menyusun rencana yang termasuk penentuan prioritas kesehatan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi upaya kesehatan, sehingga dapat mewujudkan kemandirian dan kesinambungan dalam pembangunan kesehatan. Yang kedua yaitu pengorganisasian dalam pemberdayaan. Pengorganisasian ini dilakukan oleh perorangan, kelompok, dan masyarakat luas sesuai dengan kepentingannya yang berhasil guna dan berdaya guna. Dalam hal pengorganisasian, penyelenggaranya dilakukan melalui pemerintah maupun masyarakat, atau juga bisa dengan upaya kesehatan berbasis masyarakat atau UKBM. Contohnya seperti Poskestren atau Pos Kesehatan Pesantren, Musola Sehat, Desa Siaga, Pemuda Siaga Peduli Bencana atau Dasipena, dan kemandirian dalam upaya kesehatan. Selanjutnya penyelenggaraan yang ketiga, yaitu dengan melakukan advokasi. Masyarakat melakukan advokasi kepada pemerintah dan lembaga pemerintahan lainnya, seperti legislatif, untuk memperoleh dukungan kebijakan dan sumber daya bagi terwujudnya pembangunan kesehatan. Pelaksanaan advokasi dilakukan dengan dukungan informasi yang memadai, serta metode yang berhasil guna dan berdaya guna. Penyelenggaraan yang keempat yaitu kemitraan, yang artinya pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kemitraan dengan berbagai pihak, seperti seluruh sektor terkait, lembaga legislatif, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, perguruan tinggi, dan masyarakat. Hal tersebut guna untuk mewujudkan dukungan sumber daya dan kebijakan dalam pembangunan kesehatan. Penyelenggaraan yang terakhir yaitu dengan peningkatan sumber daya. Dalam pemberdayaan masyarakat perlu didukung oleh pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan yang kuat, pembiayaan yang memadai, dan dukungan dari berbagai sarana yang berkaitan, seperti didampingi oleh fasilitator, komunikator, dan dinamisator dalam proses pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut guna untuk mencapai masyarakat yang berperilaku hidup sehat dan mandiri, termasuk ketersediaan dari tenaga penggerak atau promkes seperti di puskesmas dan rumah sakit yang memiliki kompetensi dan integritas yang tinggi. Kita lanjut ke pembahasan yang keenam mengenai keterkaitan subsistem pemberdayaan masyarakat dengan subsistem yang lain.
Pelaksanaan SKN atau Sistem Kesehatan Nasional tentunya memerlukan adanya keterkaitan antar subsistem sebagai sebuah tata hubung yang efektif. Keterkaitan tersebut berupa yang pertama, subsistem upaya kesehatan diselenggarakan dengan tujuan agar terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam penyelenggaraan subsistem tersebut, dibutuhkan upaya-upaya dari seluruh komponen bangsa melalui berbagai jenis fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, yaitu subsistem penelitian dan pengembangan kesehatan, dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan data dan informasi kesehatan berdasarkan adanya bukti. Yang ketiga, subsistem pembiayaan kesehatan ditujukan agar tersedianya pembiayaan di bidang kesehatan yang mencukupi, alokasi dana yang adil, dan dapat dimanfaatkan secara tepat guna dan berdaya untuk pelaksanaan kesehatan yang merata, terjangkau, dan bermutu bagi seluruh lapisan masyarakat. Selanjutnya yang keempat adalah subsistem sumber daya manusia kesehatan, bertujuan untuk menghasilkan tenaga kesehatan dengan jumlah dan jenis yang mencukupi serta bermutu. Yang kelima, subsistem sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan ditujukan untuk menjamin keamanan, khasiat, manfaat, dan mutu semua produk sediaan farmasi, alat kesehatan, dan juga makanan yang beredar. Selain itu, juga menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan obat, terutama untuk obat esensial, perlindungan masyarakat dari penggunaan yang salah maupun penyalahgunaan obat, serta penggunaan obat yang rasional dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Kemudian yang keenam adalah subsistem manajemen, informasi, dan regulasi kesehatan, diselenggarakan guna menghasilkan fungsi-fungsi kebijakan kesehatan, administrasi kesehatan, informasi kesehatan, dan juga hukum kesehatan yang memadai, serta mampu menunjang penyelenggaraan upaya kesehatan secara berhasil guna dan berdaya guna. Dan yang terakhir adalah subsistem pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan guna menghasilkan individu, kelompok, dan masyarakat umum yang mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Cukup sekian pembahasan mengenai subsistem pemberdayaan masyarakat dari kelompok 7 IKMC 2019. Semoga bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.